Uang adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan modern. Tidak peduli siapapun Anda, entah seorang mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, atau bahkan ibu rumah tangga, uang memengaruhi setiap aspek dari rutinitas harian hingga impian jangka panjang. Namun, di tengah derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, seringkali pemahaman kita tentang uang justru menjadi kabur. Hal ini membuat banyak orang terjebak dalam pola pikir yang salah mengenai bagaimana uang dihasilkan, digunakan, dan dikelola. Misalnya di Indonesia saat ini kita sering mendengar cerita tentang orang-orang yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mulai dari pekerja yang harus berhadapan dengan upah minimum regional yang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, hingga mahasiswa yang mencoba bertahan dengan uang saku terbatas, sembari bermimpi untuk memiliki karir yang stabil di masa depan. Dalam situasi seperti ini, uang seringkali terasa seperti sumber stres daripada alat untuk mencapai kebahagiaan. Banyak dari kita yang tumbuh dengan pemikiran bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan bekerja keras selama bertahun-tahun, menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan, lalu berharap bahwa tabungan tersebut cukup untuk masa depan. Namun, apakah pola pikir ini benar-benar efektif di dunia yang semakin kompleks ini? Untuk memahami uang dengan lebih baik, kita perlu melihat realitas ekonomi yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh yang relevan adalah bagaimana kemajuan teknologi telah mengubah cara orang mencari penghasilan. Dulu, pekerjaan kantoran adalah satu-satunya jalan yang dianggap stabil dan aman. Namun, sekarang banyak anak muda di Indonesia yang mulai beralih ke jalur alternatif seperti menjadi kreator konten, menjual produk secara daring, atau bahkan berinvestasi di pasar saham dan aset digital. Di media sosial, kita sering melihat anak-anak muda yang membagikan cerita sukses mereka tentang bagaimana mereka bisa menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan hanya dengan modal internet dan kreativitas. Tapi, di balik cerita sukses ini ada banyak hal yang jarang dibahas. Misalnya, risiko yang dihadapi, jam kerja yang tidak menentu, serta tekanan mental yang datang dari harus selalu tampil produktif di depan publik. Kemudian ada fenomena budaya konsumsi yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia. Dengan semakin mudahnya akses ke berbagai layanan kredit, seperti paylater dan kartu kredit, banyak orang yang terjebak dalam lingkaran utang tanpa akhir. Misalnya, ketika sedang scroll di aplikasi e-commerce, kita seringkali tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, hanya karena ada diskon besar atau opsi cicilan tanpa bunga. Awalnya, semua ini terlihat seperti keputusan finansial yang bijak, tetapi tanpa disadari, jumlah total pengeluaran kita menjadi jauh lebih besar daripada yang kita rencanakan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan utang yang sehat. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya terlilit utang hingga sulit untuk keluar dari jerat tersebut. Di sisi lain, kita juga melihat pergeseran nilai-nilai di masyarakat terkait konsep kekayaan. Jika dulu kekayaan sering diukur dari seberapa besar rumah yang dimiliki atau seberapa mewah mobil yang dikendarai, sekarang banyak orang yang mulai melihat kekayaan dari perspektif yang berbeda. Misalnya, kemampuan untuk memiliki waktu luang, menjalani gaya hidup minimalis, atau bahkan memiliki kesehatan mental yang baik. Pergeseran ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang sadar bahwa uang, meskipun penting, bukanlah segalanya. Namun, untuk mencapai keseimbangan ini, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana uang bisa menjadi alat yang mendukung tujuan hidup, bukan menjadi tujuan itu sendiri. Realitas lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Sementara sebagian kecil orang menikmati kekayaan yang melimpah, sebagian besar lainnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan ini menciptakan tantangan besar bagi masyarakat, terutama di era digital seperti sekarang.
Kita melihat bagaimana mereka yang memiliki akses ke teknologi dan pendidikan yang baik dapat dengan mudah memanfaatkan peluang yang ada. Sementara mereka yang tidak memiliki akses ini justru semakin tertinggal. Misalnya, seorang pemuda di kota besar mungkin bisa dengan mudah belajar tentang investasi saham melalui aplikasi di ponselnya, sedangkan di daerah terpencil, bahkan untuk mendapatkan sinyal internet saja sudah menjadi tantangan tersendiri. Namun, meskipun tantangan ini tampak begitu besar, selalu ada cara untuk bangkit dan memperbaiki situasi. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menggali potensi diri dan memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk menciptakan peluang baru. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah membuka begitu banyak kemungkinan bagi siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan menulis bisa mulai mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan sebagai penulis lepas atau blogger. Mereka yang memiliki hobi memasak bisa mencoba memanfaatkan platform daring untuk menjual makanan, sementara yang kreatif dalam desain bisa menawarkan jasa mereka secara online. Selain memanfaatkan peluang teknologi, langkah lain yang tidak kalah penting adalah dengan mengembangkan kebiasaan produktif. Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial tanpa tujuan yang jelas, kita bisa mulai menggunakan waktu tersebut untuk belajar keterampilan baru melalui kursus online gratis atau berbayar. Banyak platform seperti YouTube, Coursera, atau Skillshare menyediakan materi-materi berkualitas yang dapat diakses siapa saja. Dengan memanfaatkan waktu secara lebih bijak, kita dapat meningkatkan nilai diri di pasar kerja, atau bahkan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Penting juga untuk menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan finansial kita saat ini. Hal ini bukan berarti mengorbankan kebahagiaan, tetapi lebih kepada mengatur ulang prioritas. Misalnya, jika sebelumnya kita terbiasa nongkrong di kafe mahal, kita bisa menggantinya dengan berkumpul bersama teman di rumah, sambil menikmati masakan sendiri. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menciptakan momen yang lebih bermakna. Di sisi lain, memiliki target finansial yang jelas juga sangat membantu dalam mengatur pengeluaran. Ketika kita tahu apa yang ingin kita capai, seperti membeli rumah atau memulai usaha, kita akan lebih termotivasi untuk menabung dan menghindari pemborosan. Di era ini, kolaborasi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Ketimbang berjuang sendirian, bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa dapat memberikan dorongan besar. Misalnya, komunitas usaha mikro seringkali menjadi tempat bertukar ide dan dukungan moral. Kolaborasi seperti ini tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga membuka peluang untuk belajar dari pengalaman orang lain yang mungkin sudah lebih dulu berhasil. Akhirnya, perubahan yang kita cari seringkali bermula dari keputusan sederhana untuk melangkah. Meski kecil, setiap tindakan yang dilakukan dengan konsisten akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Yang terpenting adalah tetap berani mencoba dan tidak takut gagal, karena setiap langkah yang diambil mendekatkan kita pada tujuan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang terdekat dan komunitas di sekitar kita.